Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Palzi, NIM 19042025. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sasaran administrasi pembangunan dan aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran administrasi pembangunan, yaitu pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kerja, penumbuhan citra positif dan budaya organisasi. Baik, saya akan menjelaskan sasaran-sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasikan perkembangannya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasil dengan sasaran yang telah dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat diambil langkah-langkah selanjutnya yang menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai. Adapun pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa: yang pertama, sasaran yang tidak tercapai; yang kedua, sasaran yang terlampaui; yang ketiga, peralihan sasaran satu ke sasaran lain. Aspek-aspek administrasi negara yang menjadi sasaran pengembangan yaitu pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kerja, penumbuhan citra positif, dan budaya organisasi. Baik, saya akan menjelaskan pengembangan kelembagaan. Aspek kelembagaan merupakan salah satu sasaran administrasi pembangunan pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintahan negara. Hal-hal ini yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip organisasi. Yang kedua, pentingnya pendekatan ekosistem. Yang kedua itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia atau SDM dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga itu pengembangan kemampuan. Kemampuan adalah sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menjelaskan pekerjaannya. Menurut Handoko, menegaskan kemampuan administrasi adalah keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat, pengembangan citra positif. Menurut Frank Janskis dalam buku Public Relation, definisi citra dapat konteks UMAS diartikan sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang dalam konteks tempat atau sosok keberadaan di berbagai kebijakan personal, yaitu jasa organisasi atau perusahaan. Yang kelima itu budaya organisasi. Menurut Edward B. Taylor pada tahun 1871, budaya adalah sekumpulan pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat,
kapasitas serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota sebuah perkumpulan atau komunitas tertentu. Baik, hanya itu materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.